kampanye udah 1 bulan lebih. Sepanjang ini pula ada sejumlah catatan dugaan pelanggaran kampanye baik yang dilakukan oleh paslon ataupun oleh ASN yang mestinya netral kan ya? Kita diskusi. Namanya juga tahun politik, jadi ya wajar aja walaupun masih minggu pertama awal tahun, tapi obrolannya baik di sosmed ataupun di warung kopi, semuanya ngebahas politik. Nah, ini yang tengah jadi sorotan adalah dugaan pelanggaran kampanye. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan susu saat ada di kawasan CFD Minggu 3 Desember. Saat itu Gibran didampingi sang istri. Ada pihak yang menduga aksi bagi-bagi susu ini adalah bagian dari kampanye terselubung. Rabu 3 Januari, Gibran datang ke kantor Bawaslu dan menjalani pemeriksaan tertutup selama 1 jam. Kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Kalau yang tadi bagi-bagi susu, yang satu ini bagi-bagi uang. Walaupun memang tidak dilakukan oleh pasangan calon, tapi membawa atribut salah satu paslon. Dalam video viral ini terlihat Gus Miftah bagi-bagi uang pecahan Rp50.000 sampai Rp100.000 di salah satu gudang tembakau di Pamekasan, Jawa Timur. Yang bikin heboh tentu saja baju bergambar calon Presiden Prabowo Subianto yang dibentangkan oleh salah satu warga. Sidang pleno Bawaslu sepakat video viral ini memenuhi dugaan pelanggaran politik uang. Selanjutnya, besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Gak cuma diwarnai dengan dugaan pelanggaran kampanye, ada juga dugaan pelanggaran netralitas ASN. Video deklarasi dukungan belasan anggota Satpol PP Garut terhadap cawapres Gibran Rakabuming buntut panjang. Para anggota Satpol PP ini diskors dan tidak mendapat tunjangan. Selain membawa nama institusi, dukungan ini juga dinilai melanggar netralitas pegawai pemerintah non-ASN. Karena Satpol PP harusnya menjadi bagian mitra Bawaslu, tapi ini menjadi ikut bermain, ikut mengkampanye. Jelas ini akan kita tuntut tuntas dan usut tuntas. Tenaga honorer pun harus netral gitu kan, dan tidak boleh partisan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon di tahun politik ini. Foto yang satu ini juga sukses jadi sorotan. 11 camat di Bekasi dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai tidak netral dengan memamerkan jersey nomor punggung 2. Tapi dugaan pelanggaran netralitas ini masih dalam penyelidikan karena diklaim murni adalah Liga Persahabatan dan nomor punggung 2 murni ketidaksengajaan. Setelah pembukaan, kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, nah, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung 2. Nah, pada saat melakukan pemotretan juga perlihatkan jangan ininya nama kecamatannya. Di belakang itu ada masing-masing nama kecamatan. Nah, begitu ada yang membalikan, ternyata nomor urutnya terfoto 2 gitu. Karena memang itu urutan yang disusun rapi di dalam plastik, masih di dalam plastik semua. Lalu sebenarnya ada berapa banyak laporan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Bawaslu?
Data Bawaslu mencatat 704 laporan dan 316 temuan. Sementara itu yang termasuk dalam jumlah pelanggaran mencapai 321 kasus dan yang bukan 402 kasus. Jenis pelanggarannya diantaranya adalah pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan netralitas ASN. Terkait adanya dugaan pelanggaran. Nah, informasi awal itu datang ke pengawas pemilu, maka Bawaslu, pengawas pemilu melakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Ya, ketika misalkan ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu menjadikan hal tersebut menjadi temuan, tetapi itu diregistrasi dulu, kemudian diplenokan dulu ya di internal pengawas pemilu. Nah, setelah dipleno, diregistrasi, barulah kemudian pengawas pemilu mengklarifikasi. Ya, kalau istilahnya apa-apa memanggil lah gitu. Nah, itu kalau temuan. Tapi kalau dilihat dari deretan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, kasusnya ini banyak mengarah kepada salah satu paslon yang elektabilitasnya sedang tinggi. Kenapa demikian? Memang politik seperti itu ya, ketika paslon 02, katakanlah pasangan Prabowo Gibran yang surveinya tinggi atau elektabilitasnya tinggi, maka yang menjadi target hantaman dari lawan politiknya agar mereka terdegradasi, agar elektabilitasnya turun gitu, agar citanya buruk. Oleh karena itu ya mereka ditarget, akan digusuk-gusuki ya, akan dicari-cari kesalahannya dimanapun pasangan 02 Prabowo Gibran itu ada, pasti akan dimata-matai, akan diincar, dan akan ditarget bahwa kesalahan-kesalahannya akan dilaporkan, akan dipublikasi, bahwa itu menjadi sebuah keburukan gitu. Pasti, karena ini politik, sudah saya katakan ke teman-teman media bahwa politik itu cuma ada dua. Yang pertama di politik ya, politik praktis adalah membangun pencitraan, yang kedua adalah membusuk-busuki lawan. Tapi saya yakin masyarakat saat ini sudah cerdas, bisa memilah dan memilih mana yang settingan, mana yang memang murni pelanggaran. Kalau Anda menemukan ada unsur pelanggaran pemilu, jangan tinggal diam, laporkan. Gimana caranya? Bisa mendatangi pengawas pemilu terdekat, bisa datang ke Bawaslu daerah atau kontak lewat WhatsApp Center Bawaslu, dan juga bisa melaporkannya lewat aplikasi Sigap Lapor. Masa kampanye tersisa 1 bulan 1 pekan, masa-masa genting untuk kita memutuskan siapa paslon terbaik untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Intinya sih, jangan sampai rupiah membeli suara Anda. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.